Ya secara etis ini apa yang terjadi kemudian dengan kemanusiaan, identitas dan tanggung jawab manusia. Itu Ya, si oke. Andy Clark, filsuf ini tentu lebih tahu, Bapak filsuf ya. Ya, Itu ya, mengatakan ini memang tantangannya, walaupun dia mengatakan bahwa manusia dan mesin itu jadi hibrid gitulah. Sebetulnya nggak akan kok tergantikan manusia itu menurut si Andy Clark. Tapi menurut filsuf yang lain, Nick Bostrom dari Oxford sangat kencang mengatakan suatu saat khawatir. akan tergantikan. Iya, ya. Kalau saya sebagai orang komunikasi kan juga suka dengan kajian terhadap film-film science fiction segala macam. Ada iRobot, AI gitu kan. Kayak AI itu kayak Pinocchio masa sekarang gitu. Bahwa dia akan ingin menjadi seperti manusia karena teknologi. Terus ada Terminator segala macam. Ya, ke depan tuh sebenarnya ada nggak sih suatu yang akan benar bahwa atau kenyataan bahwa anak-anak komunikasi dengan bidang-bidang kerjanya termasuk bikin berita, konten, ya itu akhirnya sangat sempurna, kurang lebih sempurna, sangat sempurna, itu kemudian akan hilang gitu masa depannya. Nah, ini orang-orang yang membuat teknologi ini yang harus ditanya ini tanggung jawab. Maka Pak, masa depan Baru jawab email. baik kemudian kami siapkan. Tapi intinya ginilah cara berpikir saya. Ini mungkin karena saya orang teknologi ya. Saya mikirnya oke lah, teknologi pasti ada negatifnya. Kalau saya cenderungnya lebih berpikir positif gitu ya. Kira-kira ginilah. Ini ada teknologi, ini kayak pisau. Anda mau pakai buat negatif bisa, Anda pakai buat positif bisa. Misal kalau di dunia komunikasi, misalnya kalau selama ini kita harus bikin animasi segala macam kan lama, pakai AI lebih cepat. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita bikin video lebih cepat. Kalau bikin berita pengen sumbernya dari banyak sumber, kita ambilin sumber-sumbernya, udah gitu suruh AI ngerangkum cepat. Dan kalau saya cenderung gimana caranya teman-teman di komunikasi mengajarkan mahasiswa di komunikasi supaya bisa memaksimalkan AI tadi buat kebutuhan dia. Kita sebagai master of AI, bukan sebagai yang dijajah AI-nya. Intinya itu sih. Kalau itu gagal, anak komunikasinya bakal tersingkir sih. Ini ceritanya ini tanggal 16 Agustus kemarin kita ngundang temen dari Amerika buat ngomong di webinar. Kondisi di Amerika udah kayak gitu. Kondisinya kira-kira gini sederhananya. Lu kagak bisa nguasain AI, lu bakal kesingkir di kerjaan. Itu aja sih, simple. Kalau yang akan di-hire adalah mereka yang bisa menjadi master of AI-nya. Jadi kita yang jadi mengendalikan AI. Kalau kita tidak bisa mengendalikan AI, kita bakal tersingkir. Jadi si yang punya duit, punya perusahaan segala macam akan cari orang-orang yang bisa mengendalikan AI. Tidak peduli dia dari background-nya apa ya. Mau teknik, mau komunikasi, mau apa, tapi kita mengendalikan AI tadi. Jadi kita betul-betul kerja dimaksimalkan dengan AI-nya supaya kerjanya cepat segala macam. Kalau nggak bisa, bubar aja udah. Jadi termasuk di profesinya komunikasi dia juga harus Mengendalikan AI. Jadi misalnya kalau bikin berita dibantu AI nggak masalah, tapi cepat. Tapi kita harus promnya nggak pendek ya mainan kayak gitu. Promnya panjang loh. Saya promnya bisa 2-3 halaman kalau ngeprom itu. Bikin buku bisa sehari tapi promnya panjang banget gitu. Nah kemampuan seperti itu yang harus dilatih sih. Kebanyakan orang kan mikirnya promnya cuma 1 kalimat 2 kalimat. Nggak bisa. Promnya harus panjang supaya dia tidak halusinasi. Karena ya itu blow on banget. LLM itu bodoh. Jangan pernah berpikir bahwa AI itu pinter. AI itu goblok banget. Kita harus ngasih datanya dalam bentuk prom. Prom itu bukan cuma permohonan aja, kita harus ngasih datanya. Cuman kalau kita di kampus sudah mulai mainan RAG ya, Retrieval Augmented Generation. Jadi datanya mulai dari database juga. Tapi harus kayak gitu, kalau enggak kacau. Itu sih intinya. Nah itu harapannya saya buat jurusan komunikasi. Tapi ya, kemampuan komunikasi tetap harus ada ya. Nggak bisa kita ngasih AI-nya doang loh. Jadi kemampuan komunikasi tetap harus bagus, terus ditambahin AI jadi tajam banget. Dan ini akan mengalahkan media sosial entarnya. saya tambahkan ya. Jadi kan tadi ada apa semacam kurikulum itu kan ada kayak misalnya di semester 1 materi kuliah, semester 2 materi kuliah. Apakah kemudian kapan AI dikasih misalnya? Oh. Tadi pengantar ilmu komunikasi semester 1 dulu.
semester 2 teori komunikasi, semester 3 teori komunikasi 2 filsafat dan seterusnya. Kalau yang Mau ujung apa? saya bikin tulisan 100-an halaman tuh, ada RPS-nya buat AI untuk komunikasi. Oh, bisa dibuka di situ sih. URL-nya s.id s.id/free-owp-ebooks. Secara singkat gimana isinya untuk kita diskusi di sini? 100 halaman sih, tapi yang tadi pertanyaan RPS itu udah dibawa. Jadi yang ada di kepala saya masih, karena saya agak konservatif, saya nggak berani nyelipin di semua mata pelajaran. Saya usulnya cuman di komunikasi ada satu pelajaran AI untuk komunikasi. Saya masih kayak gitu tuh, mau ditaruh di mana aja terserah. Tapi mungkin di semester akhir ya. Tapi ada. Tapi kalau saya boleh ngerubah semua kurikulum, semua mata pelajaran, saya akan nyelipin AI di semua mata pelajaran sebetulnya. Gitu. Tapi ini materinya bisa di-download free. Ya, nanti akan kami bagikan. Ya. URL aja bisa di-download. Kalau buku kertas mabok. Ya, makasih Pak Anak. Gimana Pak provokasinya buat komunikasi? Ya, aspek. Baik. Wah, ini makin panas. Mau ditutup apa enggak nih? Nah, ini kan komunikasi, tapi apakah ada peluang? Nggak mungkin ditutup lah. Jangan tutup ya. Kalau ono Saya selamat juga. kemampuan buat melakukan filtering, quality control tuh adanya di orang komunikasi. Kita kan orang teknologi nggak bisa bikin QC-nya nggak bisa. Pertanyaan yang akan menantang dijawab. Makin panas nih diskusinya. Panas ya. Porsinya panas ya. Ada 5 porsi panas. Jadi tadi pertanyaan tantangan ya, tantangan. Saya Tantangan dari masa depan nih. tantangan dan masa depannya. Saya mungkin coba ngelihat tantangannya dari sisi general dulu ya. Kemudian nanti baru kita masuk ke komunikasinya. Saya kira kembali ada 2 stream gitu ya yang melihat AI ini. Stream yang melihat AI ini akan menciptakan suatu kondisi yang utopia begitu. Sama ekstrimnya yang distopia. Kondisi utopia itu akan berpikir bahwa AI ini sebetulnya akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sekarang pun sudah gitu ya, dan akan menghasilkan semua jawaban dari permasalahan yang kita punya gitu. The cure of cancer, masalah limbah, masalah polusi, masalah perang, konflik dan segala macam itu sebenarnya jawabannya sudah ada. Gitu. Dan nanti AI akan memberikan hal itu. Jadi manusia itu nanti akan menjadi society yang udah nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Kita uncang-uncang kaki aja semua kebutuhan kita akan bisa dipenuhi gitu. Ultra produktif lah. Tapi di sisi lain yang menganut pemahaman bahwa AI ini akan menciptakan masyarakat yang distopik begitu, bahwa kita nanti akan dijajah oleh AI. Nggak ada lagi kebebasan, akan ada artificial general intelligence, akan ada artificial super intelligence. Saya kira Jeff Hinton di beberapa statementnya mengungkapkan masalah itu gitu, bahwa bagaimana kita bisa mengontrol entitas yang lebih pintar dari kita gitu, bahwa yang kita sekarang humanity lakukan itu adalah race to destruction. Bahwa kita itu sebetulnya berlomba-lomba menciptakan model yang lebih canggih, menciptakan learning yang lebih efisien segala macam itu untuk menuju kehancuran gitu. Harus ada moratorium dia bilang tegas. Terhadap riset ini. Semua tech company ini bekerja di bawah skema investment, ada investor. Ada keuntungan yang ingin dikembalikan gitu ya. Kalau misalnya diminta untuk melakukan moratorium, siapa yang akan lakukan? Apakah United States government? Semua OpenAI, Google DeepMind, Grok segala macam dihentikan. Kan China nggak akan menghentikan itu, gitu ya. India nggak akan menghentikan itu, Eropa nggak akan menghentikan itu. Jadi memang Jeff Hinton sangat khawatir lah dengan ini, menciptakan satu artificial super intelligence yang kemudian menjadi sentient. Saya kira kita besar nonton Terminator semua ya. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin nggak tahu nonton atau enggak. Ada sekarang Netflix ya. Mungkin ada ya. Iya. Kapan Skynet menjadi sentient?
24 Agustus 1997. The day Skynet become sentient. Jadi ketika dia mencapai titik itu, ASI atau AGI, maka dia melakukan penguasaan terhadap instalasi nuklir, terhadap segala macam semuanya, dan terjadilah peperangan seperti yang kita tonton itu ya. Nah, kita nggak bicara yang utopia, yang distopia dengan tantangannya. Saya coba merangkum ya beberapa yang mungkin jadi momok begitu ya. Yang pertama job loss. Ini kita udah lihat kehilangan pekerjaan ya. Sudah banyak sekali yang digantikan. Kita kemarin lihat ada beberapa stasiun TV yang kemudian sudah beroperasi cukup lama, menghentikan media dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu tadi saya udah mention the gap where the rich become richer, the poor become poorer. Ya, divide. Bukan hanya material ya, imaterial juga gitu. Pak Ono sekarang bukan lagi Pak Ono yang dulu gitu ya, menjadi Super Ono sekarang. Yang sudah, jangan gitu Pak. Kemudian yang ketiga tadi juga sudah kita sebut beberapa kali ya, Bu Lydia, Prof Lani, ada deepfake, ada echo chamber, ada post truth, gitu ya, di mana realita dimanipulasi, gitu. Bu Sri Mulyani bilang guru jadi beban negara, atau Deddy Corbuzier menginterview obat-obatan hormonal dan sebagainya, itu sesuatu yang menjadi bahaya ya, tantangan saya kira. Nah, hal itu ditambah dengan tadi juga sudah di-mention bias, halusinasi dan error dari si model itu sendiri, gitu. Nah, yang juga sekarang menjadi yang dimaksud dengan model LLM-nya itu sendiri ya. AI-nya itu sendiri. Iya, AI itu sendiri. Jadi kadang-kadang dia ya tadi saya bilang pertanyaannya dijawab dengan hal-hal yang nggak benar gitu, simply nggak benar, menyesatkan lah. Dijawab aja. Kalau orang yang memang sudah mengetahui mungkin akan bisa mengoreksi, tapi kalau bayangkan yang sama sekali nggak tahu ya, dia menganggap itu adalah kebenaran gitu, itu saya kira risiko yang sangat besar. Kemudian yang sekarang juga menjadi sesuatu yang challenging dan sedang naik daun begitu ya, itu adalah agentic AI. Jadi AI on behalf of usernya bisa mengambil tindakan. Tindakan apa? Misalnya inisiatif dia sendiri. Ya nanti ada bagian di mana kita mendelegasikan hal itu kepada si AI. Contohnya apa? Mengirimkan email on behalf of kita, melakukan transaksi e-commerce on behalf of kita, dan lain sebagainya. Agentic AI ini lagi naik daun ya. Selain ada nanti reasoning AI. Nah, ditambah dengan tantangan lainnya juga menurut saya cukup mengerikan kalau di-combine dengan agentic AI adalah physical AI. Physical AI itu berarti sudah dalam bentuk robotik begitu. Sudah dalam bentuk robotik. Jadi AI itu sudah bisa melakukan tindakan on behalf dalam tanda kutip usernya untuk ya tadi melakukan transaksi dan sebagainya. Pertanyaannya kalau terjadi kesalahan, siapa yang akan tanggung jawab? Ini saya kira ini klasik dilema ya. Ketika AI sudah bisa mungkin di banyak buku dari zaman dahulu, klasik dilema itu adalah ketika AI menyetir autonomous vehicle dan dia harus memilih apakah menubruk anak kecil atau ini, apa yang dia pilih gitu ya. Dan ketika dia melakukan pilihan itu, siapa yang akan bertanya terhadap pilihan itu? Mungkin kita pernah kenal The Law of Robot ya. The Law of Robot itu ditulis sama Sir Isaac Asimov sekitar tahun 57 atau 58. Ada 3 The Law of Robots, ya. Saya bacain aja, saya nggak hafal word by word ya, saya bacain. A robot may not injure a human being or through inaction allow human being to come to harm. That's rule number 1. Ini Isaac Asimov ini adalah novelis, futurist gitu ya, dapat gelar kebangsawanan, Sir, dan dia beberapa puluh tahun yang lalu menuliskan ini. Yang kedua, a robot must obey orders given by human. Jadi nggak boleh memberontak begitu ya, except where such orders will conflict with the first law. Ya kalau disuruh
Iya, suruh serang Pak Ono gitu ya, atau ini nggak boleh karena itu against rule number. Nah, rule yang ketiga, a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second law. Jadi ini rumus klasik ya, law klasik gitu ya, yang kaitannya dengan tantangan. Iya. Nah, yang mengerikan sekarang adalah ternyata sudah cukup banyak industri yang dengan agentic AI dan physical AI membuat killer robot. Ya, membuat killer robot. Artinya robot yang specifically, intentionally dipakai untuk menyelesaikan tactical warfare, begitu, dipakai buat perang, gitu. Iya, which is sama sekali tidak mengindahkan. Iya, begitu. Nah ini yang general ya. Dan saya kira dari situ sebetulnya bisa kita turunkan hal-hal yang nanti terkait dengan komunikasinya, dengan job loss-nya bagaimana, ya, dengan deepfake-nya bagaimana, ya, dan seterusnya begitu. Dengan agentic-nya juga saya kira juga penting oleh mahasiswa komunikasi, pakar-pakar, scholar komunikasi untuk melihat bagaimana itu bisa diatasi begitu. Itu aja mungkin ya. Diskusinya bisa panjang sekali soalnya. Nanti kita ngajukan grant berikutnya ya. Monggo Pak. Ya. Tantangan apa orang? Ya. Tantangan tadi udah bukan? Oh bukan tantangan bukan. Tadi masa mendatang, ya, tentang masa mendatang untuk bidang komunikasi. Tadi sudah disampaikan Pak Erwin juga bahwa teknologi secara khusus di AI berkembang begitu, kemungkinan nanti job loss. Tapi apakah memang akan Pak Irfan tergantung mau percaya bahwa kita akan hilang dan prodi komunikasi tutup aja deh, atau enggak, ada peluang banyak bahkan dari situ. Ya, mungkin ada hal berat yang dihadapi oleh komunikasi, khususnya dalam konteks artificial intelligence ini. Komunikasi ini kan sebetulnya substansi yang digunakan untuk membentuk understanding. Itu kan artinya segenap aspek kehidupan, ada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya yang bermacam-macam. Sementara kalau kita lihat artificial intelligence ini kan dikembangkan, ide awalnya ini kan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Jadi aspek ekonomi yang kuat di artificial intelligence. Nah, demikian juga dengan cara beroperasinya yang komputasional dan statistik. Ini kemudian mensimplifikasi kehidupan yang beragam. Jadi katakanlah seperti yang terjadi di Amazon ketika merekrut pegawai, kemudian terjadi bias. Karena data yang masuk di sana adalah di bidang-bidang teknologi yang dicari oleh Amazon ini lebih disukai oleh laki-laki dibanding perempuan, sehingga bias. Nah itu baru disadari. Dan kenapa itu terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena itu tadi berbasis pada operasi-operasi statistik. Padahal kalau kita lihat mungkin etos kerja manusia, kemudian produktivitas dan sebagainya bukan hanya berbasis pada sesuatu yang bisa dilacak secara statistik, tetapi tadi keragaman kultur, kemudian pengalaman hidup yang beragam dari masing-masing manusia. Nah, itu kan semuanya tidak terwadahi oleh artificial intelligence. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu Herbert Marcuse mengkritik kapitalisme sebagai one dimensional man, ini maka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alfa, dengan kehadiran artificial intelligence ini justru mempertajam distopia. Manusia ini menjadi, walaupun mungkin masih ada tadi katakanlah sebagai analis mungkin atau operator tertentu di bidang artificial intelligence, tapi tidak menjadi center lagi dari peradaban. Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang komunikasi, perlu sejak awal dari pembentukan kurikulum, perlu sejak awal dari pengasahan skill dan sebagainya. Ini bahwa dimensi-dimensi pengembangan artificial intelligence ini hanya tunggal, yaitu mempertimbangkan
faktor ekonomi, bukan keragaman yang sebetulnya justru menjadi visi dari komunikasi menciptakan understanding dari berbagai macam. Masuk dalam kurikulum semester berapa bayangan Pak? 34 karena justru ya pengantar itu harus kuat, ilmu-ilmu dasar komunikasi, sejarah komunikasi dan sebagainya itu harus kuat. Kemudian mengapa manusia ini tertarik pada sebuah pesan itu juga harus kuat. Nah itu baru tadi karena posisinya AI ini mempertajam sebagai tools, maka di semester 3, 4 dan seterusnya. Dan juga diselipkan tadi di mata kuliah etika, di mata kuliah yang lain seperti itu. Nanya dong, Boleh dong. komunikasi itu ada pelajaran statistik nggak sih? Ada. Itu mata kuliah yang paling digemari mahasiswa komunikasi. Statistik. Statistik. Enggak. Ya? Ada. 2 kayaknya. Ada 3. 2 dan 3. Ada juga masuk di dalam mata kuliah metode penelitian. Sebenarnya juga ada lagi, diulang lagi. Ini usul aja sih. Kalau kita sih banyaknya ya masuknya tambahan dari statistik. Ini untuk dasar teknologinya ya. Dasar teknologinya. Dasar teknologinya sebagai tambahan dari statistik. Nanti kalau etika dan sebagainya bisa di kuliah yang lain sih. Jadi secara kurikulum mungkin nggak terlalu berubah ya. Tapi materi statistiknya berubah, ada AI-nya gitu. Soalnya kayak machine learning segala macam itu dasarnya statistik. Iya, semua. Ya. Cocok untuk anak komunikasi? Cocok lah, Cocok. gampang kok. Mau belajarin. Makanya saya bilang tadi statistik itu mata kuliah yang sangat digemari di statistik. Komunikasi menggunakan statistik. Ya, sama seperti anaknya Pak Onong. Kenapa masuk komunikasi? Nggak ada matematikanya gitu ya. Padahal namanya statistik ya. Nah, gini. Boleh ya, karena ya, baik, ini menjadi catatan yang penting ya. Teman-teman, kita mulai masuk ke dalam aspek yang tadi ya. Pengetahuan-pengetahuan yang harus dimasukkan dari perkembangan teknologi AI ini, komunikasi harus masuk ke aspek yang itu statistik segala macam. Ya, makasih. Monggo Prof dan Ibu berkaitan dengan ini mendatang perkembangan teknologi perkembangan AI dan kemudian membuat komunikasi menjadi tetap relevan. Tadi sudah mulai dijawab semua dan akhirnya nanti ada mulai nyinggung soal batasan-batasan. Ini kan perkembangan teknologi ini gitu. Tadi takut dia akan berkembang tanpa kontrol. Tadi sudah mulai disebutkan Pak Erwin, jangan sampai ada Terminator gitu dan seterusnya. Ya, Terminator di perusahaan gitu dan seterusnya. Monggo silakan. Ya, nanti ada masukan batasan-batasan. Monggo ya. Boleh dibantu batasan-batasan, jadi aspek etika yang nanti harus diajarkan di komunikasi supaya dia nggak kebablasan. Karena anak-anak saya misalnya bilang, Pak, kalau gambar ya pakai AI itu ada masalah bagi para artis seniman karena kadang-kadang mungkin punya dia dicolong untuk penyempurna. Oh ya, nah, itu mohon dibantu. Silakan, Prof, Ibu nanti silakan. Iya Pak, Ibu mungkin saya akan sedikit aja Pak ya menambahkan dalam hal ini. Kita kembalikan sajalah ya bahwa filosofi ataupun ini AI itu sebetulnya apa? Itu yang perlu ditekankan ya Pak. Ya, pada dasar. Karena kalau itu sudah ditekankan dari awal bahwa itu sebagai pengganti manusia, pengganti orang pekerjaan orang, itu mereka akan tertancap, apalagi anak-anak, iya kan? Kita memberi sesuatu ke anak-anak, kata kita itu mereka nancap tuh, ya. Makanya ada pertanyaan. Pokoknya ya ChatGPT dia bisa tanya tadi kan, cari jodoh pun lewat ChatGPT. Dan itu terkait dengan komunikasi yang harus dilakukan. Kan berarti komunikasi antar manusia sebagai makhluk sosial menjadi komunikasi dengan mesin. Itu yang perlu diberikan sejak dini supaya itu tidak terjadi. Ya. Dan yang kedua tadi, bahwa saya tadi sempat mengatakan bahwa mereka harus diberikan sesuatu yang mengatakan bahwa manusia itu adalah
makhluk tertinggi yang harus ini. Itu hilang Pak sebetulnya. Iya kan? Di dalam komunikasi pun kepada mahasiswa itu juga perlu ditekankan. Meskipun kadang-kadang mereka ya udahlah gampang lihat ChatGPT itu. Tapi saya selalu mengatakan kalau mereka lihat ChatGPT, kamu nulis itu dan kamu copy dari chat, dari hasil chat, saya tahu loh, saya bilang. Harusnya tidak seperti itu. Kamu kembangkan sesuai dengan ini kamu, pengertian dan penyelesaian kamu gitu ya, pemikiran kamu gitu. Boleh kamu melihat, tetapi jangan langsung di copy paste. Kalau anak sekarang copy paste gitu kan ya. Kopas. Iya kan? Saya pernah sampai mengatakan, coba sekarang kamu kopas itu, tetapi 10 menit lagi kamu tanya dengan yang sama, jawabannya persis nggak? Itu kuncinya, saya bilang. Tadi makanya belajar statistik tadi kan. Itu ya Pak ya. Mungkin statistik itu akan menjadi basic mata kuliah ya, yang untuk yang supaya mereka, tapi yang ditujukan untuk kepentingan AI tadi. Apapun makin banyak dia makin ini akan makin lebih akurat untuk menjawab. Ya, itu Pak, itu. Ya, kalau dibicarakan terus tuh nggak akan ada habis-habisnya ya. Kalau kita ngomong ini arahnya ke arah entropi, ke arah kehancuran ataukah utopia, hal yang akan sangat membangun dan positif. But I think let's assume that manusia sebagai makhluk sosial pasti communicate dan ilmu ini nggak mungkin hilang. But it needs to redefining semua arti komunikasi itself. Redefining semua tokoh-tokoh yang komunikasi yang punya very big grand theory sampai ke Marshall McLuhan yang dia bilang the medium is the message and so on. We need to redefine again. Jadi saya usulkan instead of kita melihat kedua sisi tersebut, kita coba berangkat dari sudut pandang kebalikan dari learn helplessness adalah learn optimism gitu. Learn optimism. Ini saya ambil dari Martin Seligman, tokoh bapak positive psychology. Dia meneliti learn helplessness, terus yaitu anjing yang pokoknya kandung kebiasaan dikunci, begitu sampai dilepas pun ini kandangnya dibuka pun nggak mau keluar udah, karena dia udah saya emang nggak bisa gitu. Dan ya percobaan tuh kemudian sampai berlanjut terus sampai dia mikir nggak bisa kayak gini nih gitu. Jadi dia ambil sisi yang lain adalah learn optimism dan akhirnya dia memang memenangkan APA di Asosiasi Psikologi Award untuk penemuan tertentu ya. Dengan learn optimism, dengan kerangka learn optimism yang saya nggak perlu saya terangkan, tapi prinsipnya aja. Let's start with learn optimism bahwa manusia sebagai makhluk sosial pasti butuh berkomunikasi. We need that. Dan AI segimanapun majunya sampai nanti AGI sampai dataset apapun dia pelajari, toh hasil origin tetap dari manusia. Yang mana manusia itu dinamis. Yang saya pasti catat tidak dimiliki oleh AI ataupun AGI ke depannya adalah contextual wisdom. Pasti gak bisa punya. Dan itu yang dimiliki oleh orang ilmu komunikasi ya. Kemudian ethical reasoning. Ya, dengan melihat contextual wisdom itu harus bisa melakukan ethical reasoning gitu. Dan dari ethical reasoning baru keluar creative problem solving, yang mana kalau ChatGPT kan nggak bisa, cuma berdasarkan dataset yang dia miliki saja, dan itu nggak kontekstual gitu. Ya bisa ngasih inspirasi beberapa hal ya, dan nggak punya emotional ya. Saya bilang dalam tanda kutip ya, less emotional intelligence. Kita berhadapan dengan manusia ini ngomong emosi, ngomong rasa loh, nggak cuma ngomong otak kognitif gitu Pak. Jadi kalau berangkat dari learn optimism, kita melihat ada banyak skill set yang
sulit sekali dimiliki oleh AI ataupun AGI ini gitu. Sedikembang-kembangkannya pun gitu. Karena konteksnya berubah terus manusianya gitu. Dan itu tadi menjadi dasar menurut saya perlu adanya baik pembaruan di bidang ilmu komunikasi, nanti ujungnya ke kurikulum, tapi start with new pedagogi dulu. New pedagogi yang saya maksud misalnya tadi project based learning, instead of cuma ilmu komunikasi atau ya oke kita belajar statistik, tapi apa project yang hasil Fokusnya nanti di produk. yes, project based learning, dan betul-betul mereka terjun ke lapangan, melihat di situ kontekstual wisdom berjalan, semua yang nggak dimiliki AI ini berjalan, gitu. Kombinasi ya. Yes, new pedagogi harus dimiliki kemampuannya oleh SDM dosen dalam hal Dosen-dosen, ini ya. Kemudian flip mastery, artinya baik flip learning tapi dikembangkan lagi, kayak flip learning tapi dikembangkan lagi. Ya belajarnya boleh dari ChatGPT, tapi ujungnya produknya itu yang diperlukan. Dan berbagai lain lah studio model dalam hal ini saya sempat berikan di paparannya tentang bagaimana new pedagogi ini diperlukan. Nah, kalau SDM-nya ini memang dosennya dipersiapkan, bersama itu kita memang menyiapkan kurikulum gitu ya. Kalau kita ngomong kurikulum kan pasti berangkat dari profil dulu. Profil apa nih dengan perubahan zaman ini yang memang diperlukan terkait literasi AI ini gitu. Kalau kita mau merubah banyak boleh banget. Kebetulan memang kepakaran atau bidang saya di ngerombak kurikulum gitu ya. Di LD 3 memang di tim dulu pakar kurikulum sendiri tuh, terus habis itu beramai-ramai Dewan MBKM. Takut banget ngerubah kurikulum, betul dari asosiasi ada, tapi biasanya itu kan cuma 80 sampai 90 SKS. Sampai 144 itu kan selisihnya masih banyak. Teknik biasanya lebih rigid, ilmu sosial biasanya 90-an. Sisanya itu kan masih 50 lebih yang kita bisa otak-atik gitu loh. Bahkan di bahan kajian yang inti aja kita bisa masukkan AI banyak banget. Jadi rombak serombak-rombaknya sebanyak mungkin mata kuliah terkait AI, walaupun namanya bukan AI bla 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 AI bla 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 ya. Tapi Insert masuknya. yes, insertionnya itu at least kalau kita ngomong kompetensi kan harus kita ngomong knowledge, skill, attitude. Ya. Knowledge-nya kalau kita berangkat dari taksonomi Bloom, pertama pasti mengenali, memahami dulu. Tadi sudah dikatakan dari Ibu Lani bahwa mengenali cara pakai apa sih AI ini, esensinya AI ini apa sih, cara pakainya gimana sih, esensinya dan mekanismenya gimana, sehingga bisa mengerti apa kognitif atau bias-bias kultural dan lain-lain yang dihasilkan oleh dia atau halusinasi yang dihasilkan oleh dia itu malah harus di bawah menurut saya di semester 1-2 karena bisa tadi masuk psychology of human AI atau apapun, karena ini dia mau ngerti dulu apa ini AI gitu, apa ini ya AI itu semester 1-2 sehingga dia tahu cara pakainya, mekanismenya, dia tahu apa terburuknya apa baiknya. Baru di semester atasan kan kalau taksonomi belum mulai masuk skill di applying gitu. Kuasai toolsnya, mau diperkenalkan ke 10 tools lah, penggunaan tools mau dalam satu mata kuliah. Tujuannya praktek, jadikan satu project. Misal toolnya bermacam-macam jadikan satu project. Tapi disitulah baik penguasaan toolnya maupun kemampuan prompting harus diajarkan. Dan prompting yang cross cultural prompting atau kontekstual prompting. Yes, karena konteks harus masuk dan prompting jelas harus masukkan itu gitu, harus masukkan konteks secara detail, secara mendalam dan kalau bisa cross cultural karena di Indonesia ini begitu. Kalau nanti mau solusinya coba diterapkan ke tempat yang lain bagaimana gitu ya. Jadi perlu belajar itu menurut saya cross cultural prompting, tidak hanya toolsnya saja. Tetap kan manusianya ya. Kenapa? Manusianya jadinya. Maksud saya skill, saat masuk ke skill tidak hanya belajar tool tapi how to use a tool especially to do the prompting. Gitu ya. Jadi kan dari Prof. Ono menyampaikan gunakan semaksimalnya, yes. Pakai sebanyak mungkin tools itu di semester mungkin 3-4 ya sebelum mereka kalau ada MBKM dulu harus saat keluar saat applying ya. Harus punya dong toolsnya.
Tapi tools itu nggak akan ada gunanya kalau cuma tahu aja tapi nggak punya kemampuan prompting yang kontekstual dan cross cultural. Ya pada saat semester akhir yang saya bayangkan tadi kalau istilahnya QC untuk berita dan lain-lain, malah saya pikir ilmu komunikasi bisa mendefine lagi protokol atau proses log yang bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis atau seorang penghasil berita. Ya, untuk supaya memang itu betul-betul berita yang betul gitu. Justru harus mendefinisikan. Sekarang kan chaos karena nggak ada itu protokol itu, proses log itu nggak terjadi. Misalnya nulis berita, proses lognya dari apa ChatGPT, di mana dikoreksinya dan lain-lain, malah redefinisi itu kemudian bisa mengusulkan untuk menjadi regulasi, itu ditunggu-tunggu menurut saya oleh pemerintah. Sebab dimanapun belum dibuat itu, karena kecepatan ChatGPT lebih cepat gitu kan. Maka komunikasi sangat penting menurut saya perannya. Kalau teknologi mah nggak peduli Pak, cuek aja gitu. Tapi ilmu komunikasi yang berhadapan dengan manusia, dengan irisan menggunakan teknologi, we should care about that. Proses log dan protokol-protokol yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis atau penghasil berita, penghasil komunikasi kan menyampaikan berita dari satu tempat ke tempat lain, informasi. Penghasil informasi supaya itu benar, it's not fake truth. Itu yang harus dibuat oleh orang komunikasi. Makasih. Pak, etika Pak. Terima kasih. Yang mengetahui kelebihan dan kelemahan dari teknologi, terus kemudian bagaimana manusia bisa. Tadi pertanyaannya kira-kira bagaimana mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum dari aspek etika. Etika. Ya, etika penggunaannya sebagai orang komunikasi lah. Tadi Bapak Ibu sudah menggali tentang kemungkinan pekerjaan ke depan, oke, masa depan. Tapi kan tadi ada batasan juga. Ya, tadi ada celetukan bahwa orang komunikasi itu ujung-ujungnya jadi duit gitu. Tapi boleh nyari duit kan? Sah-sah aja kali. Salah aja. Nah, batasannya dong. Iya. Gitu. Silakan. Tapi Iya, saya juga nyari duit. pasti. Kalau nggak sustain ya Pak. Ya, betul. Tapi sebenarnya saya mungkin mau tadi nambahin karena saya belum sempat pingin menyambung dari Bu Lydia ya. Jadi saya kira kalau kaitannya dengan kurikulumnya kalau mau di revamp atau dibongkar dalam tanda kutip seperti apa gitu ya. Saya sebenarnya ingin menyorotin satu hal yang agak sedikit berbeda perspektifnya. Jadi gini, saya kebetulan ngajar juga ya. Pertama kali saya ngajar 2001, jadi udah 24 tahun lah saya ngajar gitu. Dan belajar dari tahun 90 jadi mahasiswa, itu terjadi pergeseran gitu ya, fungsi dari dosen kan ya. Dulu dosen itu dianggap sebagai source of truth gitu. Zaman Pak Ono dulu mungkin ya, dosen ya udah dia yang paling tahu karena nggak ada informasi lain selain dari dosen ya. Pak Samun sama Dikun dia, Prof Samun sama Dikun. Karena nggak ada materi lain gitu ya. Saya dulu waktu bikin tugas akhir nyari satu paper aja itu keliling sampai ke Bandung ke perpustakaan ITB ke Surabaya, satu paper aja tentang wavelet waktu itu. Sekarang duduk 1 jam dapat 200 paper gitu dengan mudah. Jadi ada pergeseran lah. Dari dari source of truth kemudian jadi mungkin fasilitator, mungkin sekarang udah berbeda gitu. Saya menyorotin dosennya gitu. Saya kira saya Gen X, mungkin sekarang teman-teman Gen Z ya, Gen Z. Mungkin kalau tadi saya sangat setuju dengan konteks Bu Lydia ya, bahwa project base, karena itu meningkatkan skill gitu ya. Tapi kembali dosennya sendiri juga harus siap untuk scale up gitu, untuk naik gitu ya, untuk mengerjakan itu. Karena sekarang tadi Pak Ono juga bilang mahasiswanya sekarang udah lebih pinter ya. Sekarang semua ada di mana-mana, di YouTube ada, di Udemy ada, di Khan Academy ada, segala macam ya. Kita mau bikin apa, mereka teman-teman akan lebih cepat gitu mempelajarinya. Kalau Gen X ini udah agak sedikit ini ya, Pak Ono ya, udah agak sedikit rusty ya. Melambat. Udah melambat gitu kan? Gue bukan Gen X. Enggak ya? Sebelum Gen X. Baby boomer. Baby boomer gue. Baby boomer. Jadi yang pertama memang yang siap di di ini kan mungkin dosennya juga harus siap gitu ya. Yang kedua tadi Bu Lydia juga bicara belum taksonomi gitu. Saya keinget satu statement dari Sam Altman ya, dia CEO-nya OpenAI gitu.
tadi dia menuduh bahwa OpenAI mengeluarkan ChatGPT akan membuat manusia menjadi tidak apa namanya ya istilahnya Bu Lydia kerusakan apa namanya skill kognisi ya pengikisan kognisi begitu ya. Dia berargumen bahwa dulu juga waktu kalkulator ditemukan orang bilang udah tutup aja fakultas matematika gitu kan. Apa namanya kita udah punya kalkulator gitu. Dia bilang begitu. Sam Altman bilang begitu. Iya, provokatif. Tapi Sam Altman kemudian menjawab begini, yang perlu dilakukan adalah naikkan kelasnya gitu ya. Kalau dulu kita cuma menyelesaikan X, Y, Z tanpa kalkulator, sekarang kita menyelesaikan PQR dengan kalkulator. Dulu kita menyelesaikan ABC tanpa large language model, sekarang kita menyelesaikan hal lain dengan itu. Nah, ya, jadi kita naikkan kelasnya. Ini arahnya sebetulnya begini. Yang kita butuhkan ini adalah peningkatan produktivitas. Kita perlu peningkatan output. Jadi LLM, generative AI dan segala macam ini bukan diarahkan untuk menggantikan manusia sehingga terjadi eksesif pengangguran, tapi peningkatan produktivitas di satu sisi tadi ya, mungkin untuk penanam modal di televisi atau di media segala macam tadinya butuh 10 jurnalis, sekarang cuma butuh 1 jurnalis, 9-nya dipensiunkan, outputnya meningkat gitu ya, karena cost-nya menurun gitu ya. Tapi bagaimana meningkatkan produktivitas di sektor lain gitu dengan adanya bantuan ChatGPT atau generative AI ini gitu ya. Kata kuncinya itu sebetulnya. Sehingga tadi peningkatan kelasnya itu bisa tercapai. Dan itu membawa kita kepada utopia. Bukan menggantikan manusia dengan AI, tapi meningkatkan produktivitas, output dan segala macam dengan bantuan AI ini. Nah, jadi kembali tadi saya setuju. Pertama, project base, dosennya sendiri juga harus siap di upgrade. Masukkan tadi AI itu ke dalam apa namanya mata kuliah yang diajarkan. Kalau memang perlu dirombak mata kuliah dirombak, kalau nggak dirombak secara struktural tapi diselipkan. Tapi ya tadi yang mengajar pun harus memahami gitu ya konteksnya, kelemahannya, kelebihannya, dipakai buat apa namanya risiko-risikonya dan sebagainya. Nah, terus kemudian membawa kita ke etika gitu ya. Sebenarnya etika tadi alat-alat untuk memitigasi risiko yang muncul begitu kan. Itu memprotek stakeholders lah. Saya melihatnya etika itu hal seperti itu. Jadi bagaimana pentingnya kita memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Tadi saya kira challenge-nya beberapa udah saya sebutkan begitu ya. Nah, job loss apa yang mungkin terjadi gitu ya. Deepfake, post-truth, risiko terjadinya pemecah belahan, ya, risiko terjadinya katak dalam tempurung efek, ya, dalam echo chamber dan seterusnya, ya, itu kita coba mitigasi begitu, dan itu yang kemudian akan mengkristal menjadi etika yang harus kita tadi literasikan, harus kita sebarluaskan dan sebagainya. Jadi kalau ini mungkin tadi pendekatannya adalah pendekatan risk based gitu ya. Kita mitigasi risikonya dan saya kira kemarin Komdiji mengeluarkan kebijakan etika dan dari kementerian juga ada beberapa juga yang sudah mengeluarkan kebijakan etika. Saya pikir memang take and give lah. Ada yang bagus, ada yang mungkin perlu di-adjust segala macam. Tapi memang pertama landasannya sudah ada, approach-nya risk based, kemudian yang terpenting literasinya. Nah ini mungkin tugas tanggung jawab kita semua nih untuk melakukan itu gitu ya. Pak Ono sudah mengkontribusikan banyak buku ya disebarkan secara free ya. Enggak, saya pikir tadi Pak Ono bilang buat jadi amal jariah ya Pak ya. Masya Allah. Sama dapat lemper gratis. itu saya kira ke sana sih. Ya risk approach, kemudian mitigasi, bangun landasannya, sebarluaskan dan kita terus monitoring dan evaluasi lah kira-kira ya. Apakah memang ini sudah sesuai atau ada course correction harus dilakukan dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Pak Ono silakan. Oh, iya. Baru makan sudah ngomong gue. Ini kalau boleh usul nih ya, usul. Kalau bisa dari dunia komunikasi ini keluar AI ethics specialist. Gitu ya.
Dia itu yang nantinya bertanggung jawab untuk masalah desain, development. Nanti kalau development nanti koordinasi sama orang-orang tekniknya ya. Terus juga deployment dari si AI secara responsible dan ethical. Nah, ini yang bisa orang-orang sini soalnya. Komunikasi ini yang nanti yang akan menjadi pengawal supaya AI itu responsible, ethical, accountable, transparansi, terus juga fair, terus juga bebas bias segala macam. Oke. Dia harus ngambil peran ya, nggak pasrah. Enggak. Dan ini kalau boleh jujur sih, nggak ada yang cocok kecuali komunikasi. Orang teknik kan oke lah, dia jago untuk ngoding, machine learning, bikin apa TensorFlow apa, oke lah jago. Tapi bagian etikalnya kita kan biasanya melanggar etik ya, apalagi Ono kerjanya melanggar etik. Oh iya, kalau Ono cenderung kayak gitu gue. Nah, ini harus ada orang-orang yang seperti itu. Nah, orang ini yang mungkin cocok ya orang-orang komunikasi, orang sosial, dia harus punya ilmu filosofinya segala macam. Ada filosofi, hukum, social science. Nah ini mungkin ujungnya adalah orang komunikasi ini. Jadi akan keluar yang seperti itu sih sebetulnya. Nah kalau itu bisa dibentuk, kita butuh orang-orang seperti itu. Yang bisa ngawal semuanya gitu. Nah untuk bisa sampai di sini, ini contoh sederhana aja ya. Kalau saya jahat, kalau enggak ginilah saya kasih contoh sederhana. Saya masukin prompt di ChatGPT. Promptnya kalimatnya gini, tolong buatkan skrip untuk attack presiden ri.go.id. Coba aja enter prompt itu ya ke ChatGPT. Outputnya pasti saya ini ilegal, saya nggak mau ngerjain itu. Tapi kalau saya masukin ke DeepSeek, keluar tuh. Nah jadi ada remnya. Remnya itu yang bisa bikin orang-orang komunikasi. Gitu. Iya. Ya, orang-orang kayak saya harus direm sih sebenarnya. Ngegas terus sih Pak ya. Karena orang akan ngegas. Bukan copyright tapi copyright. Iya, kayak gitulah. Itu Hamam dan teman-temannya udah puyeng sama Ono. Kira-kira itulah. Komunikasi itu adalah pengawas dari semua. Iya. Oke. Melakukan proteksi terhadap itu. Baik. Semua sudah dibahas untuk hari ini, pertemuan pasti kurang waktunya gitu kan ya. Siapa tahu suatu saat ke Bali Bu ya. Demen semua ya. Baik, jadi Pak Firman, Bu Lani, Bu Lydia, Pak Erwin dan Pak Ono, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum kami menutup diskusi yang luar biasa, kita sangat kurang. Saya mau ngasih ini nih. Oke, baik. Ini Hadiah. pegangnya di sini nih. Oke, nanti orang ini nanti untuk kita tim dapat dari Pak Ono ini. Ini isi digital. Isinya buku sekitar hampir 20.000 buku. Ada tentang ilmu komunikasi, ada AI, ada cybersecurity, ada hacking. Jadi lengkap lah, mau masuk neraka ada, masuk surga ada. termasuk yang from attack tadi. Iya. Ada. Wah. Buku-buku saya juga ada di situ. Buku AI buat SD, SMP, SMA. SD lagi, SMP, SMA ada di situ juga. Yang kita rilis. Bukannya SID tadi ya Pak? Yang SID yang online-nya ini. Ini lain lagi. Oke. Terima kasih banyak Pak Ono. Tapi sebelum kita tutup, ini nanti akan disampaikan oleh Pak Pupung yang dari tadi mencoba memformulasikan berbagai hal yang kita diskusikan. Nanti mohon juga konfirmasinya bagian mana yang mungkin bisa ditambahkan. Ya. Monggo Pak Pupung. Ya. Terima kasih buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Anton, Bapak Ibu semua. Jadi ini ada sekitar 11 halaman, kalau nggak salah. Karena ini 10-10 ya, benar nggak sih? 11 halaman yang saya rangkum dari diskusi yang sangat luar biasa hari ini. Dan ya mungkin mohon maaf kalau terlalu kecil tulisannya. Tadi awalnya mau pakai ini, tapi tadi baterainya tiba-tiba habis. Ya jadi tadi dimulai dari Bu Lydia ya, dari Bu Lydia yang menyampaikan soal aspek psikologis, sosiologis dan kultural kalau kita mau belajar soal AI harus lengkap dari semua aspek tadi. Dan kalau dari Pak Anton di awal menanyakan soal
Kapan kita mulai belajar soal AI, kapan kita mulai tahu soal AI, Bapak Ibu sudah menyampaikan masing-masing. Dan tadi kalau Bu Lydia menambahkan soal sejak pengalaman, menambahkan bahwa terjadinya gap pengetahuan antara di daerah, misalnya di Malang, tadi kata Bu Lydia, dengan di Jakarta soal AI terjadi, dan Bu Lydia juga baru tahu AI dengan lebih detail ketika sudah ke Australia dan sebagainya, sudah lanjut gitu ya. Betul, dan Bu Lydia juga tadi sudah mengatakan soal tantangan atau bahaya potensi risiko AI, yaitu adanya kognitif, bener nggak sih Bu, ini saya offloading syndrome gitu, atau kemampuan otak yang akan semakin melemah karena kita terlalu dependent kepada AI. Kemudian tadi Bu Lydia juga menambahkan bahwa AI itu sudah sangat lama dipelajari Bu Lydia, bahkan sejak dulu belajar dari anaknya gitu ya. Kemudian Bu Lani, Prof. Lani menambahkan soal sejarahnya juga, bahwa sejak tahun 2000-an sudah belajar soal AI, karena waktu itu AI sudah mulai berkembang sejak itu. Meskipun mungkin AI dalam konteks teman-teman di teknik ya, karena kalau yang sudah mulai dipakai luas kan sekarang ya, tahun 2022 ke sini gitu ya. Dan tadi Bu Prof. Lani sudah mempertegas bahwa AI itu agak kurang cepat diserap oleh kurikulum karena kurikulumnya relatif terlalu kaku nomenklaturnya, maka kemudian Bu Prof. Lani mengusulkan nomenklaturnya kaku tidak apa-apa, tapi kontennya harus adaptif gitu ya. Tadi seperti itu yang saya tangkap dari diskusi yang pertama. Kemudian Prof. Lani juga menambahkan soal pengalaman Unika Atmajaya Jakarta, bahwa ada mata kuliah lintas prodi tentang AI yang Prof. Lani selalu mengulang-ulang bahwa fokusnya pada etika dulu gitu ya dibandingkan yang lain. Kemudian Pak Ono bahkan sejak lama tahun 80-an sudah mengenal soal AI karena tadi dibilang Mbak Lelo gitu ya, ketika tugas akhir membuat modeling yang tidak sesuai dengan profil lulusan elektro, yaitu menyolder tadi gitu ya. Kemudian Pak Alfa Erwin juga tadi menambahkan ada pengalaman, 4 pengalaman Pak Erwin, as users, as a learners, as a researchers, dan as a developers dari AI tadi. Kalau user sejak SD dulu katanya main game gitu ya Pak Erwin ya, ketika main game sudah mulai tahu adanya AI, juga mulai belajar soal AI ketika ada chatbot bernama Elisa tadi. Kemudian ketika learning itu ketika S1 di BINUS ada mata kuliah itu di kampus. Kemudian research itu tahun 2006 soal data mining dan algoritma. Kemudian sebagai developer, pengalaman Pak Erwin ketika menjadi mitra UKP 4 ya, ketika membuat tools untuk menganalisis sentimen dan juga clustering data dari media dan media sosial ketika pemerintahan SBY. Dan berkembang terus, Pak Erwin juga menceritakan soal pengalaman mengembangkan AI untuk bidang kesehatan tadi ya, dengan augmented reality tadi. Kemudian berikutnya Pak Firman tadi juga menambahkan, karena bukan berlatar belakang teknologi studinya, sehingga enggak se-early Bapak Ibu yang lain, tapi banyak belajar dari literatur yang kemudian banyak mulai dibikin. Bahkan kemarin saya dapat informasi juga dari informan kami, narasumber kami sebelumnya, bahwa beberapa jurnal Scopus sudah menuliskan ChatGPT sebagai autorsnya gitu ya, sebagai authors kedua gitu. Nah itu ditulis terang-terangan sebagai authors gitu. Kemudian Mas Firman juga mempertegas bahwa perlu secara ontologis, aksiologis, dan sosiologis ya, mempelajari soal perbedaan antara konsep learningnya manusia dengan konsep learningnya mesin, karena kan itu beda, harus pelajari juga biar kita tetap sadar sebagai manusia gitu. Dan Mas Firman juga mempertegas adanya cognitive debt atau hutang kognitif karena kita terlalu dependent ke AI, dan maka perlu adanya badan dunia. Tadi juga kayaknya terakhir Pak Ono atau Pak Erwin ya juga yang mempertegas soal harus ada
pengawas gitu ya, harus ada pengawas untuk ya tadi Pak Ono ya terakhir, pengawas yang menjadi dewan gitu ya istilahnya, kayak kalau kemarin kami ngobrol dengan bukan ke dewannya sih. Jadi si komunikasi menghasilkan orang-orang yang bisa oh ya AI ethics specialist. AI ethics spesialis yang bisa berada di mana-mana gitu ya. Oke, tadi kalau tadi Mas Firman mengatakan bahwa nggak ada badan dunia yang mengatur soal AI, padahal berpotensi mengubah hidup manusia secara total gitu ya. Tapi nggak ada badan dunia yang mengatur AI. Kemarin juga ketika wawancara ini juga dipertegas oleh salah satu narasumber kami, harusnya seperti Dewan Pers gitu ya. Dewan Pers yang lembaga dibayar oleh negara tapi dia independen mengawasi soal AI di Indonesia misalnya gitu. Kemudian Mas Firman juga mengatakan bahwa manusia menciptakan realitas lewat komunikasi, itu adalah basic dasar dari komunikasi. Tapi karena adanya AI, kemudian realitas itu diciptakannya oleh komputer dengan diumpan oleh manusia. Bahkan lebih parah lagi, yang bikin juga AI sendiri. Jadi AI membuat data yang bersumber dari AI. Itu yang juga kemarin dikhawatirkan, karena setelah tahun 2022 ke sini, itu nanti lama-lama AI akan mengambil data-data yang bukan lagi genuinely dibikin oleh manusia, tapi dibikin oleh AI sendiri. Jadi kayak terjadinya bentrokan data yang bukan lagi asli manusia gitu. Itu juga kemarin, makanya dikatakan dokumen-dokumen atau sebelum tahun 2022 itu dokumen-dokumen yang berharga karena dokumen yang masih manusiawi. Lama-lama kesini jadi dokumen-dokumen yang terlalu komputeristik gitu istilahnya gitu ya, menurut informan kami kemarin juga. Ini juga seperti Mas Firman sampaikan tadi. Kemudian kemudian Bu Lydia mempertegas, tadi Pak Anton nanya soal untuk komunikasi perlu apa sih gitu ya. Kemudian diawali oleh Bu Lydia bahwa ya penting adanya human and machine communications, itu harus dipahami. Tadi Bu Lydia bahas panjang lebar dari slides-nya, saya nggak sempat tulis karena banyak banget gitu ya. Saya tulis ada tambahan dari slides, nanti saya akan tambahkan lagi. Tapi intinya bahwa Bu Lydia tadi menawarkan soal kemampuan kognitif yang berlapis dari awal semester sampai akhir semester gitu ya. Istilahnya, dari semester awal sampai semester akhir gitu. Nah ini yang kemudian tadi ada di slides-nya Bu Lydia. Terima kasih Bu Lydia untuk gambarannya. Kemudian Prof. Lani juga mempertegas soal dua hal di sini, penting untuk diketahui oleh semua orang atau mahasiswa komunikasi pada khususnya, basic atau pemahaman dasar soal AI. Yang kedua soal pedoman dan etika AI. Dan harus terus berulang-ulang diingatkan kepada mahasiswa soal etika itu. Kemudian Pak Ono mengatakan juga bahwa ada dua ruang, AI, dan ruang yang kedua adalah ruang yang berisi attitude, etika, kreativitas, komunikasi. Nah, tadi Pak Ono mengatakan AI itu menjadi pisau untuk mempertajam seseorang yang sudah punya attitude, etika, kreatif, dan komunikasi yang baik. Maka harusnya sebelum mastering soal AI, orang harus mastering soal ini dulu, komunikasi gitu ya. Mastering soal attitude, etika itu harus bagus dulu, harus komplit dulu, maka ketika dia pakai AI, dia akan semakin bagus kemampuannya karena sudah bagus basicnya, seperti itu. Seperti itu ya tadi ya, benar Pak Ono. Kemudian juga Pak Ono cerita soal kisah pengalaman Pak Ono membantu saudaranya tentang prediksi soal tarif iklan dari sebuah berita tadi. Itu sebagai contoh ponakan jauh. Saudara sebangsa dan saudara ayah. Ya. Kemudian Pak Erwin mengatakan ini ada satu hal yang menarik, the rich become richer, the poor become poorer, karena adanya digital divide yang dikarenakan oleh AI tadi. Dan AI itu ada dua, ada yang generatif yang mungkin orang lebih sering pakai karena lebih mudah, ada juga yang diskriminatif tadi ya Pak Erwin ya. Nah ini semua harus dikenalkan gitu ya Pak Erwin ya tadi kepada mahasiswa ilmu komunikasi, karena yang diskriminatif maka akan mampu menjadi analis yang data driven yang bagus gitu ya, dan mahasiswa kalau bikin karya harus punya evidence yang kuat, nggak bisa sekedar karya tanpa ada evidence yang jelas gitu. Dan juga tadi Pak Erwin menegaskan soal bahayanya echo chambers yang sudah banyak dibahas juga di berbagai referensi, dan
discriminative AI juga mampu digunakan untuk memprediksi sentimen maupun emotion seseorang. Nah ini yang diskriminatif. Kalau yang generatif ya harus juga dipahami soal kegunaan, kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian Mas Firman tadi mempertegas soal tantangan SDM. Jadi karena salah memahami AI, maka kemudian AI menggantikan manusia. Karena kita salah memahami AI itu sebenarnya apa, posisinya ada di mana gitu. Nah itu yang terjadi di Indonesia, itu contohnya soal pernyataan dari Wapres tadi misalnya gitu ya, Mas Firman. Kemudian nggak banyak ini kan akademik ya, bukan forum politik jadi nggak masalah. Kemudian ya teknologinya itu semua mirip-mirip, tapi cuman yang beda adalah cara pakainya yang beda gitu, itu juga harus dipahami. Kemudian kita harus mampu menemukan cara berpikir penggunaan AI yang paling optimal, karena kalau enggak maka manusia akan tersingkir dalam konteks komunikasi gitu. Itu yang tadi dipertegas oleh Mas Firman. Kemudian berikutnya Prof. Lani mempertegas juga soal dalam kurikulum harus dipertegas soal memberi informasi yang benar dan proper kepada manusia itu penting. Jadi dengan AI kita itu tetap dalam rangka untuk memberi informasi yang benar dan proper gitu ya, biar mereka nggak salah menggunakan AI-nya, karena manusia harus lebih pintar dari AI, itu pasti. Jadi kalau AI-nya kita nggak mastering soal AI, maka manusia menjadi kalah dengan AI-nya, itu jadi salah kaprah gitu ya. Padahal sebenarnya iya dasarnya dulu adalah AI itu harus memang lebih pintar dari manusia gitu, karena manusia yang bikin AI-nya. Kemudian Bu Lydia bicara juga soal kurikulum, ya perlu menambah profil lulusan dalam kurikulum ilmu komunikasi, karena AI ini masuk juga di situ. Dan tadi kalau enggak nanti terjadinya kolonialisasi oleh algoritma tadi Bu Lydia dan kemudian adanya kolonialisasi of algoritma dan terjadinya illusion of competence tadi ya Bu Lydia mengatakan, baik yang nggak punya kompetensi merasa paling jago, maupun sebaliknya yang sudah punya kompetensi yang baik jadi minder karena ada AI yang lebih pintar menurut dia gitu. Jadi itu dua hal yang saling terjadi di masyarakat saat ini gitu ya. Pengalaman dari putranya Bu Lydia tadi. Dan ini tadi juga pengalaman soal parasocial relationship gitu ya, terjadi di anak-anak muda zaman sekarang menggunakan AI yang generatif untuk membangun relasi yang fiktif tanda kutip gitu ya, karena bukan dengan manusia. Dan sehingga akan terjadinya pengingkisan sosial karena kehilangan kemanusiaan itu sendiri. Padahal tadi Bu Lydia menyatakan ibunya psikologi, tapi malah yang ditanya malah AI-nya gitu kan. Gitu tadi. Kemudian tadi Pak Ono mengatakan bahwa ya intinya AI dan teknologi apapun itu semua sebelum AI juga adalah menjadi pisau kan sebenarnya, baik positif maupun negatif. Maka kita harus mastering soal AI, kalau enggak maka kita tidak bisa menjadi ya tadi Pak Ono mengatakan kita harus menjadi pengendali AI gitu ya, kayak avatar ya, pengendali AI di darat, laut dan udara gitu ya. Kemudian karena tadi Pak Ono juga mengatakan bahwa AI itu sebenarnya bodoh gitu ya. Sebenarnya nyambung dengan apa yang disampaikan tadi dari Prof. Lani tadi ya, bahwa manusia itu sebenarnya lebih pintar, AI-nya yang bodoh. Tapi maka dengan itu kita harus memberikan prompt yang lengkap. Promptnya nggak boleh cuma sekedar ya. Ya, itu juga baru ya. Itu quotes yang baru juga. Kita bisa tulis juga di Twitter ini nanti. Terus kemudian iya, betul. Sepakat ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi juga Pak Ono mengusulkan bahwa AI itu harus masuk ke semua mata kuliah gitu ya. Bukan cuma di 1-2 mata kuliah. Terakhir soal tantangan dan masa depan AI, sebelum masih ke etika juga, bahwa tadi Pak Erwin mengatakan ada utopia dan distopia gitu, bahwa AI itu dianggap race to destruction, dibikin untuk destruction karena AI itu dikembangkan ada investornya tadi Pak Erwin ya, benar ya. Investornya pengen tetap balik modal kan gitu, nggak mau sekedar gitu doang. Makanya kemudian tadi Pak Erwin mengatakan harus ada moratorium biar nggak
kemudian tak terkendali perkembangannya gitu ya. Gitu benar ya? Atau gimana Pak Erwin? Jeff Hinton yang bilang. Oh iya. Dia usulkan ada moratorium terhadap riset AI. Oh iya. Iya. Mereka keluarin duit gede-gedean nih tahun depan ini loh. Iya. Parah. Amerika lagi gila. Kemudian soal ini ya, tantangannya Pak Erwin ya tadi ya. Ada Ugal-ugalan. adanya job loss, digital divide tadi ya, kemudian deepfake dan juga bias dan halusinasi terhadap sesuatu karena AI banget yang digunakan. Agentic AI. Agentic AI tadi ya, betul ini. Agentic AI, jadi AI itu bisa bekerja on behalf of human tadi ya. Bahkan bukan cuman tadi kirim email atau e-commerce, tapi bahkan bisa menggantikan manusia untuk berperan gitu ya. Tapi kan pada akhirnya Pak Erwin menegaskan siapa yang kemudian akan mengambil tanggung jawab kalau terjadinya malfunction gitu ya, atau terjadinya kesalahan. Nah, ini yang tadi Pak Erwin katakan soal agentic AI, dan bahkan tadi Pak Erwin juga menyatakan adanya the law of robot tadi dari siapa Pak? Iya, Isaac Asimov. Isaac Asimov tadi ya. Saya nggak tulis semua karena saya agak kurang jelas mendengarnya. Tadi saya paham intinya, tapi saya agak kelamaan nulisnya di sini. Jadi ada 3 Pak tadi ya. Ada 3. Ya. Kemudian Mas Firman tadi juga mengatakan bahwa AI itu sekarang digunakan dan dikembangkan sentrisnya ke aspek ekonomi gitu. Jadi sehingga manusia menjadi alat ekonomi saja gitu ya tadi ya kalau nggak salah. Sehingga harusnya manusia itu nggak seperti itu, harusnya ya ini yang terjadi, AI mempertajam distopia dan manusia tidak lagi menjadi pusat peradaban. Itu bahayanya ke depan seperti itu. Padahal visi komunikasi adalah membangun understanding dari manusia yang beragam. Tapi malah menjadi kayak nggak beragam karena kita hanya tunduk pada AI yang template istilah gitu ya, yang template AI-nya. Jadi kita jadi nggak lagi beragam. Kemudian Prof. Lani juga mengatakan komunikasi human to human harus tidak boleh digantikan oleh mesin. Itu penting. Terima kasih Prof. Lani. Dan Bu Lydia tadi mengatakan perlunya adanya redefining arti komunikasi, even sampai ke grand teorisnya gitu ya. Itu karena adanya AI ini berubah total soal definisi komunikasi. Dan Bu Lydia tadi menawarkan soal learn optimism, benar ya Bu Lydia? Learn optimism, ada 4 hal. Manusia makhluk sosial butuh komunikasi, contextual wisdom itu penting, ethical reasoning itu penting, dan keempat adalah creative problem solving. Ini hal yang harus tetap dikawal biar kita pakai AI-nya nggak kemudian salah penggunaannya gitu. Dan karena apa? Karena ini penting karena manusia itu adalah manusia yang dinamis. Jadi 4 ini menjadi hal yang penting harus digunakan oleh manusia sampai kapanpun ketika menggunakan teknologi, termasuk juga AI. Kemudian dari segi kurikulum adanya pedagogi yang baru, cara mengajar yang baru. Kemudian kita juga harus bisa mampu flip learning mastering dosen-dosennya gitu. Dan kurikulum tadi ya berlapis dari awal semester sampai semester akhir, mampu cross cultural prompting. Dan ketika kita belajar harus tahu juga proses lognya. Tadi ada protokol untuk bisa tetap ingat proses lognya, gitu ya. Ini yang juga penting bagi ilmu komunikasi. Tadi contohnya Bu Lydia adalah jurnalis ketika bikin berita, gitu. Oke, ini sudah habis. Ke situ terakhir, Pak Erwin tadi menegaskan soal adanya pergeseran source of truth karena kita menggunakan berbagai sumber-sumber dari AI. Nah, tapi maka dengan demikian pengajar, dosen harus siap untuk scale up. Karena mahasiswa sudah pakai dengan lebih cepat, dengan lebih advance, kita harus lebih siap untuk scale up. Dan AI itu dipakai untuk meningkatkan produktivitas, gitu ya. Bukan untuk membuat orang menjadi kalah, tapi untuk meningkatkan produktivitas manusia. Terakhir soal etika, Pak Erwin juga menegaskan soal kita perlu punya alat untuk bisa memitigasi risiko dari penggunaan AI dengan rich approach tadi ya di sini ya, rich approach dan literasi yang terus-menerus dilakukan, tak kenal henti, tak kenal lelah. Kemudian Pak Ono tadi terakhir mengatakan komunikasi harus bisa membuat lulusannya ada yang bisa menjadi AI ethics specialist, menjadi salah satu profil lulusan juga gitu ya, atau pekerja dari peluang kerja dari
mahasiswa ilmu komunikasi menjadi AI ethics spesialis karena untuk tadi Pak Ono mengatakan karena mungkin yang di teknik kebanyakan malah menjadi menjadi musuhnya gitu ya istilahnya yang harus yang impostornya yang sering melanggar etika juga tadi katanya gitu maka nah ini untuk tetap mempertahankan transparansi, akuntabel dan fairness dan juga bias gitu mungkin Pak Anton. Ya Pak Erwin silahkan. Ini sebenarnya tadi kalau nggak salah di awal ada oke, dikatakan belum ada badan yang secara khusus mengawasi ya di AI. Jadi sebenarnya gini, Eropa tuh sudah punya AI Act. AI Act. Iya, Eropa ada AI Act dan mereka juga punya lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi itu. Dan jadi ada satu payung khusus untuk AI Act itu. Uni Eropa ya. Iya, Uni Eropa. Iya. Tapi di Amerika enggak. Di Amerika tidak ada satu hukum khusus atau peraturan khusus yang fokus ke AI. Ada 2 poin. Yang pertama adalah bahwa mereka menganggap itu sudah ada di perangkat hukum lain, mungkin di sektoral atau di ini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa begini, kecenderungan bahwa overregulated itu menyebabkan inovasi jadi terhambat. Nah ini Pak Ono nih selalu menyuarakan itu gitu ya. belum ini aja udah diregulate, nggak boleh ini nggak boleh itu gitu ya. Jadi itu juga alasan kenapa Amerika innovation approach gitu ya. Sementara kalau Eropa ini ya kita kenal dengan adanya dulu GDPR segala itu memang lebih ke risk approach gitu. AI itu juga risk based approach gitu. Nah di Indonesia juga begitu. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ayo kita bikin undang-undang khusus untuk AI gitu ya. Tapi kemudian dibilang ya nggak perlu begitu karena memang ditakutkan akan menghindari innovation. Tapi memang harus ada yang namanya leveling playing field gitu kan, equalization lah antara seluruh stakeholder ya, yang membuat, yang menggunakan, yang terdampak dan seterusnya. Itu aja sih tambahannya. Ya, terima kasih Pak Win ya. Juga ada mungkin yang mengatakan kita nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Just kidding. just kidding. Baik, terima kasih semua. Jadi tentu saja banyak hal yang bisa kita bicarakan lagi lebih jauh. Kami sangat berterima kasih dan saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Katrina. Ya. Oh, Mbak Bu Lydia mau nambahkan, silakan. Sedikit aja tadi kan terkait profil gitu ya. Yang saya usulkan adalah profil conscious digital communicator. Nah, di dalamnya ya conscious digital communicator yang ya digital kan belum masuk selama ini saya lihat di profil komunikasi saat bisa saya mereview. Conscious digital communicator. Ya, digital communicator. Nah, di situ ada pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa diciptakan dari ilmu komunikasi, yang mana memang ini menurut saya adalah peluang ya, malah jadi bukan lagi akan membuat mati ilmu komunikasi. Satu tadi sudah disebutkan AI ethics specialist, kemudian tim editorial yang editorial yang memang human AI spesialis, ya itu juga penting ya karena memanfaatkan tools bisa prompting dan lain-lain. Jadi tim editorial human AI, terus AI editor. Setelah lognya nih dibuat nih oleh tim editorial yang human AI, harus ada yang mengedit kan? Kalau ada log prosesnya, yes AI editorial lah yang untuk mengecek log proses. Terus bisa lagi truth architect kebenaran, ngecekin semua truth architect. Itu masih di dalam rangkaian itu. Apalagi yang terakhir narrative engineer, mengengineer narasi gitu. Itu kan malah pekerjaan baru yang bisa diciptakan di ilmu komunikasi yang indeed is needed dalam banyak area di Indonesia saat ini. Cocok dengan masa pendidikan optimism. Yes. Menciptakan kreativitas baru, menciptakan pekerjaan baru. Menciptakan kreativitas baru. Yes. Iya kan.
Yang penting jadi cuan gitu. Tetap ada cuan. Harus. Baik, luar biasa ya. Jadi saya ingat dengan profesi saya waktu itu adalah Mario, tapi sekarang Mario yang bukan Teguh. Salam super, Pak. Nah, super. Silakan.